Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan membahas soal kepemimpinan Anthony Taylor. Ini wasit berusia 43 tahun, ya, yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir karena kepemimpinan dia saat berlangsung duel di Stamford Bridge antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur. Teman-teman pasti tahu bahwa hasil pertandingan adalah 2-2. Ini pertandingan yang dramatis ya. Berlangsung seru di dalam lapangan dan seru juga di luar lapangan. Nah, kalau kemarin memang kita bahas tentang bagaimana perseteruan antara Thomas Tuchel, pelatih The Blues, dan Antonio Conte, pelatih dari Spurs, yang ini berkelahi ini luar biasa. Tapi kejadian di dalam lapangan pun itu menjadi sorotan. Sosok yang menjadi sorotan adalah wasit Anthony Taylor ini. Karena banyak hal-hal kejadian-kejadian yang justru dianggap merugikan bagi tuan rumah Chelsea. Ya. Chelsea memang unggul selalu dalam pertandingan, tapi selalu dikejar oleh Tottenham Hotspur. Ya. Ketika Koulibaly bisa membuat gol, Højbjerg bisa membalas dengan 1-1. Tapi gol Højbjerg ini itu perlu diperdebatkan. Karena jelas-jelas kalau ada tayang ulang itu Richarlison berdiri pada posisi offside. Apalagi dia menghalangi pandangan dari penjaga gawang Chelsea, Edouard Mendy. Sehingga terjadilah gol balasan itu 1-1. Ini tidak digubris oleh Anthony Taylor sebagai wasit yang mestinya melihat ini. Ya. Kalau VAR juga sudah dalam tayang ulang memang jelas Richarlison dalam posisi offside, tetapi ya yang menentukan adalah Anthony Taylor. Dari sinilah gol balasan ini yang membuat juga situasi di luar lapangan itu sengit di antara perseteruan Tuchel dan Conte. Ya. Kemudian ketika unggul lagi, ya. Ketika Chelsea lewat Reece James unggul dengan 2-1. Nah, gol 2-2 ini yang juga diperdebatkan. Karena semestinya Anthony Taylor ini menghentikan ketika ada corner kick ketiga kalau nggak salah yang dilayangkan itu dan ditanduk oleh Harry Kane dan menghasilkan gol penyama 2-2. Itu ada kejadian yang di mana Marco Correa, ini bek kiri termahal di Liga Premier saat ini, yang diambil dari Brighton untuk datang ke Chelsea, itu rambutnya dijambak oleh pemain belakang Spurs, Christian Romero, dan pasti sudah tahu semua, teman-teman sudah tahu. VAR melakukan tayang ulang memang dia, tapi Anthony Taylor tidak menghukum, mestinya kan harus menghentikan, tidak adalah corner lagi, karena ini jelas pelanggaran. Ya, keuntungan buat Chelsea. Ya, karena dia tidak menggubris ini, kemudian ada lagi sepak pojok, dari set piece inilah yang terjadi gol bagi Spurs untuk menyamakan kedudukan 2-2. Wah, ini menjadi ramai, padahal kemenangan bagi Chelsea itu sudah di depan mata di saat unggul 2-1 karena kan sudah melewati waktu normal dan masuk ke injury time. Ini kejadian-kejadian dari Anthony Taylor ini yang sangat disayangkan. Bahkan bos besar Chelsea juga geram sekali. Bolhi ini dan juga bagi Tuchel. Nah, makanya Tuchel sekarang juga lagi diselidiki oleh FA juga. Karena bukan tidak mungkin akan ada jatuhkan sanksi-sanksi bagi Thomas Tuchel yang begitu keras di akhir pertandingan untuk menuding bahwa ini kepemimpinan yang tidak bagus dari Anthony Taylor. Wajar saja dia melakukan karena ada kegeraman ini. Juga bagi fans Chelsea yang melihat dan memberikan petisi ya untuk jangan lagi Taylor ini memimpin Chelsea di pertandingan manapun, apalagi di IPL. Karena ini wasit yang dianggap banyak merugikan Chelsea, bukan kali ini aja. Kalau masih mengingat kejadian-kejadian di mana Taylor memimpin laga Chelsea itu final FA 2017 ya, gol dari Alexis Sanchez handsball. Masih ingat mungkin bagi pendukung Chelsea. Ini dipimpin oleh Anthony Taylor. Juga final Piala FA 2019-2020. Ketika Mateo Kovacic itu diusir dengan kartu kuning kedua. Yang dianggap pelanggaran terhadap Granit Xhaka. Padahal Granit Xhaka yang menginjak kaki dari Kovacic dalam tayang ulang. Tapi dia mengusir Kovacic keluar lapangan. Itu banyak hal-hal yang terjadi dengan merugikan Chelsea. Ada lagi kalau nggak salah ini bagaimana Harry Maguire itu mencekik Cesar Azpilicueta. Nah, tapi dia tidak melakukan suatu hukuman apa-apa pada saat itu. Jadi juga menendang Michy Batshuayi, itu Maguire lagi yang melakukan. Tapi yang dipimpin oleh Anthony Taylor. Nah, masih ingat juga bagaimana dia bisa mengusir Reece James keluar lapangan dengan kartu merah saat Chelsea bertandang ke Anfield dan draw 1-1 saat itu. Nah, ini Anthony Taylor juga yang menganggap bahwa ini sengaja bola ditahan oleh Reece James, padahal enggak. Tidak ada unsur itu. Namun Chelsea dirugikan. Sehingga ada penalti dan skor 1-1 buat di pertandingan itu ya. Padahal Chelsea sebenarnya
bisa memenangkan pertandingan kalau tidak ada kartu merah itu. Ya, tapi ya itulah Anthony Taylor yang memimpin, sehingga ini wasit ini dianggap tidak bagus, tidak layak untuk memimpin di mana Chelsea akan bermain. FA telah mengeluarkan rilis jadwal wasit-wasit yang akan memimpin pertandingan di IPL pada akhir pekan ini. Anthony Taylor itu tidak memimpin Chelsea. Ini sebuah kegembiraan tentunya. Ya, tidak mungkin juga dia baru habis memimpin Chelsea kemudian memimpin Chelsea lagi, apalagi dia lagi dihajar habis, kan, ditekan habis oleh pendukung Chelsea. Taylor akan memimpin laga juga di London. Ya. Tapi pertandingan antara West Ham dan Brighton di Stadion Olimpiade London. Sementara dalam waktu bersamaan pada hari Minggu akhir pekan ini, Chelsea bertarung di Elland Road menghadapi Leeds United. Ya, jadi memang tidak ada Taylor di sana. Tapi diharapkan Taylor terus semua tidak akan bermain buat Chelsea lagi. Maksudnya bukan bermain, memimpin pertandingan Chelsea lagi. Itu menjadi harapan semua, termasuk bagi Thomas Tuchel. Tapi semua terserah dari FA. Apalagi akan menugaskan dia untuk bisa memimpin laga-laga dari Chelsea ke depan. Tetapi kalau dia memimpin, pasti selalu akan dirugikan. Dianggap ini wasit yang tidak fair ketika harus ada Chelsea yang ada di sana dan dia berada di tengah lapangan. Dan contoh-contoh saya sudah berikan tadi kan, di antara beberapa contoh lain banyak yang dipimpin oleh Taylor ini yang juga menyusahkan bagi Chelsea. Tetapi tetap Chelsea harus maju terus ke depan. Kesempatan melawan Leeds United akhir pekan ini 3 angka, 3 poin, karena Chelsea belum kalah sejauh ini. Memang ada 4 poin. Ya. Dan kita akan tunggu nantinya laga-laga selanjutnya di mana Taylor berada. Kemudian apakah sanksi yang akan diberikan terhadap Thomas Tuchel, kita tidak tahu, semua ada di FA. Dan semoga FA ini bisa menerima apa yang diinginkan oleh fans Chelsea. Karena petisi itu yang dikirimkan itu untuk menolak Taylor ini sampai hampir 150.000 ya. Suara itu, wah, yang diberikan agar Taylor ini itu mendukung ya. Maksudnya mendukung jangan sampai Taylor ini memimpin Chelsea lagi. Ya, kita akan lihat ya, karena semua ini ada di tangan FA yang menyusun wasit-wasit yang akan memimpin di IPL. Sampai di sini pembahasan saya dengan wasit Anthony Taylor yang ditolak keras oleh pendukung Chelsea, termasuk bagi Thomas Tuchel yang tidak ingin melihat wajahnya lagi. Wah, ini seru ini ke depan. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan Anthony Taylor ini. Ciao.